Karena PhD itu sih mostly tentang research sebenarnya. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side lately. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kan? Selamat datang lagi di channel YouTube Wandi Jafari. Terima kasih sudah klik video ini. Ngobrol PhD episode 1. Pertanyaan pertama, bedanya kuliah S2 dan S3. Yang pertama pastinya tentang durasinya. Yang kita tahu kalau durasi kuliah S3 lebih lama dibandingkan S2 begitu. Nah, S2 ya mungkin rata-rata untuk menyelesaikannya selama 2 tahun, termasuk riset dan pengambilan mata kuliah. Nah, sedangkan untuk S3, nah ini bisa jadi lebih lama, bisa antara 3 sampai 7 tahun, tapi normalnya sih secara yang disyaratkan ya 4 tahun. Tapi yang terjadi sih kebanyakan bakalan lebih. Tapi nggak jarang juga ada yang bisa menyelesaikan PhD-nya selama 3 tahun. Ya, kemudian perbedaan antara S2 dan S3 adalah tentang porsi antara research dan mata kuliahnya. Nah, untuk S2, aku bisa bilang porsinya mungkin perbandingannya 50% ya. Berdasarkan apa yang aku alami ketika ngambil master di sini. Itu biasanya program S2 bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Nah, 1 tahun pertama itu biasanya kita diarahkan untuk menyelesaikan course selama 1 tahun kedua. Nah, kita akan lebih fokus untuk mengerjakan penelitian atau research. Sedangkan untuk S3, perbandingannya antara course dengan risetnya adalah 80%, 20% lah. Ngaruh dengan tuntutan juga, karena S3 ini kan produk risetnya ini lebih dituntut lebih dalam gitu, lebih mendapatkan adanya novelty kalau dibandingkan researchnya S2 atau master gitu. Karena PhD itu sih mostly tentang research sebenarnya. Research untuk mahasiswa S2 itu seperti pengaplikasian dari teori yang dipelajari begitu. Artinya aplikatif aja gitu. Apa yang dipelajari ya dituangkan sebagai research, kemudian dituliskan sebagai tesis. Nah, sedangkan untuk mahasiswa S3 atau PhD tidak bisa sebatas teori yang diaplikasikan. Harus ada yang namanya novelty atau kebaharuan dari bidang itu. Jadi risetnya mahasiswa PhD itu bisa menjadi tesisnya kurang lebih 3 mahasiswa master gitu. Selanjutnya perbedaan antara mahasiswa PhD dan master adalah peran advisor atau peran profesor yang membimbing kita. Ketika aku master, banyak sekali hal-hal yang aku dapatkan merupakan arahan langsung dari profesor begitu. Jadi memang setiap ada kendala ketika menulis tesis begitu ya, ketika riset di master, nah profesor langsung membimbing begitu. Berbeda ketika masuk PhD, karena mahasiswa PhD itu dituntut untuk independent study atau independent research, dituntut untuk bisa belajar sendiri, belajar mandiri, dan bisa riset mandiri gitu. Nah, kalaupun ada masukan dari advisor, itu hanya ketika kita diskusi dan yang kita dapatkan adalah arahan secara umum. Nah, kemudian yang paling membedakan antara mahasiswa S2 dan S3 adalah kewajiban untuk publikasi paper. Karena mahasiswa S2 ketika menempuh pendidikannya, menyelesaikan pendidikannya, ya ini bisa dikatakan dia ngambil mata kuliah, tergantung beban kredit. Setelah selesai dia menyelesaikan risetnya, kemudian oral defense ya, kemudian mungkin bisa lulus, mungkin itu aja. Umumnya seperti itu. Nah, kalau untuk mahasiswa PhD ini ada kewajiban untuk publish paper gitu. Jadi final akhir disertasi itu bisa ditempuh ketika sudah memiliki paper yang terpublish di jurnal internasional yang bereputasi begitu. Ini yang kadang-kadang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi mahasiswa PhD, yaitu tentang paper gitu. Karena kalau kita tahu ya, ketika kita melakukan research, mungkin ini antara kita dan profesor kita saja gitu. Ya
profesor maunya apa ya kita ikuti, misal seperti itu. Atau ketika kita mendapatkan kendala ya kita sampaikan kepada profesor kita, maka mungkin bisa jadi arah risetnya akan digeser begitu, misalnya mendapatkan kendala data dan sebagainya. Nah, ketika berbicara tentang publish paper, ini kan sudah melibatkan pihak luar, pihak publishernya, pihak pengelola jurnalnya begitu, dan itu di luar kendali profesor kita gitu. Nah, untuk proses dari submit manuskrip kita kemudian sampai publish ini sangat panjang. Kadang-kadang ada sampai 6 bulan, 3 bulan mungkin itu termasuk cepat sekali, ada tahunan juga. Dan yang bikin ngeri adalah kita nggak tahu hasil akhirnya itu bakal accepted atau di reject gitu, karena nggak jarang juga ketika sudah nunggu berbulan-bulan ternyata dikembalikan dan hasilnya di reject gitu, artinya mereka tidak menerima manuskrip kita untuk dipublish di jurnal mereka. Hal yang sangat menyebalkan yang dirasakan oleh mahasiswa PhD, karena publish paper menjadi syarat kelulusan umumnya ya di Taiwan atau khususnya di kampusku ya, di National Central University. Mahasiswa PhD ini diwajibkan publish paper at least 2 paper. Tapi nggak jarang teman-temanku yang di sini sesama mahasiswa PhD, profesornya ini minta lebih gitu, ada yang 3, 4, bahkan 5 dan seterusnya begitu. Dan bayangkan saja untuk publish di sana saja tahapannya sangat banyak. Pertanyaan selanjutnya, bedanya gelar PhD dengan gelar doktor. Ya, ini sangat menarik ya. Bedanya gelar PhD dengan gelar doktor. Kedua gelar ini adalah sama-sama S3, sama-sama gelar akademik tertinggi gitu. Sebenarnya yang membedakan adalah kebijakan negara dan kampus yang mengeluarkan gelar itu gitu. Ya contohnya ya Indonesia ya. Indonesia lulusan S3-nya mendapatkan gelar doktor gitu. Nah, kalau seperti kampus di luar, termasuk kampus-kampus di Taiwan, termasuk kampus-kampus di Amerika, kampus-kampus di Inggris, nah itu biasanya mengeluarkan gelar PhD. Nah, sebenarnya PhD ini bagian dari gelar doktor, itu aja. Ya perbedaannya hanya tergantung kampus dan negara yang mengeluarkan itu. Ada gelar doktor profesional sama ada gelar doktor akademik. Nah, yang PhD dan doktor tadi, DR tadi ya, itu adalah gelar doktor akademik. Nah, di samping itu juga ada gelar doktor profesional. Itu contohnya misalnya DBA ya, Doctor of Business Administration, atau EDD, Doctor of Education. Dan banyak sekali kalau teman-teman nanti googling, banyak sekali gelar-gelar doktor profesional lainnya begitu ya, di samping yang saya sebutkan tadi. Nah, termasuk juga gelar doktor akademik, di samping PhD dan DR tadi juga banyak gelar-gelar doktor akademik yang lain yang diberikan kampus dan negara yang berbeda begitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menantang dari PhD? Apa yang menantang dari kehidupan PhD kali ya? Seperti yang disampaikan di awal tadi ya, yang menantang ya yang pertama durasi studinya yang terbilang lumayan lama ya, relatif lebih lama gitu, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Kemudian tentang jurnal tadi itu sangat menantang. Jadi gini, jadi case-nya banyak sekali mahasiswa PhD ini yang tertunda kelulusannya padahal target risetnya sudah tercapai atau terpenuhi antara dia dan advisernya. Tetapi karena hasil penelitiannya belum dipublish, manuskripnya belum accepted, nah ini dia nggak bisa lulus gitu. Nah tapi biasanya profesor kita, advisor kita ini sudah mewanti-wanti sejak di tahun kedua, nah itu mulai dicicil tuh ngirim manuskrip gitu. Artinya memang risetnya itu misalnya sampai tahapan pertama, nah ini langsung dipublish gitu sebelum dilanjutkan dan seterusnya. Itu tadi contoh hal-hal yang menantang begitu, karena banyak ketidakpastian. Jadi ketidakpastian atau uncertainty ini tidak hanya terjadi dalam risetnya, bahkan dalam menjalankan PhD-nya juga banyak ketidakpastian. Ketidakpastian kapan papernya dipublish, ketidakpastian kapan kita boleh lulus gitu dan seterusnya. Ya pokoknya nikmati prosesnya dan tetap produktif dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, itu saja dari aku di Ngobrol PhD episode pertama. Sampai jumpa di Ngobrol PhD episode kedua. See you in the next video.